Spesifikasi kita mulai dari layar yang punya ukuran 6,5 inch, OLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, perlindungan layar udah pakai Gorilla Glass Victus 2, dan ini powered by Bravia. Yang mana kalau kalian nggak tahu, Bravia itu nama TV-nya Sony ya, jadi secara kualitas layar nggak kaleng-kaleng. Untuk performa udah pakai chipset yang paling ngebut saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang performanya nggak usah diraguin lagi. Terus kapasitas baterai 5000 mAh, charging yang sayangnya masih 30 watt, plus support wireless charging 15 watt. Gimana dengan kamera? Lumayan galak juga nih, lensa belakangnya full 48 megapiksel dari kamera utama, telefoto, sampai ultrawide. Sementara selfie-nya di 12 megapiksel. Dan kamera ini masih setia partneran sama Zeiss ya, jadi nggak cuma Vivo aja nih yang bareng Zeiss, tapi ada Xperia juga. Buat spek lainnya, HP ini udah 5G, support eSIM, NFC, udah IP65 dan 68, USB 3.2, dan kedapatan update OS di 4 kali, dan 6 tahun security. Tapi yang sepatutnya diapresiasi sama semua manusia di bumi ini, yaitu audionya Sony Xperia ini ya. Lihat aja tuh speknya, panjang bener. Ini teman-teman yang ngerti bisa tolong jelasin satu-satu di komen deh. Peningkatannya nggak terlalu banyak sih, ada di chipset dari Snapdragon 8 Elite ke 8 Elite Gen 5. Habis itu lensa tele dari 12 ke 48 megapiksel, dengan sensor yang makin gede juga. Terus di Mark 8 ini udah support eSIM. Kayaknya udah sih, itu aja yang penting-penting. Kalau ada yang kurang, boleh tolong tambahin di komen ya. Nah, kita masuk ke kamera. Gue langsung salvok sama angka-angka focal length-nya yang agak bervariasi. Mulai dari ultrawide di 0,7 kali, terus ke lensa utama yang bisa 1 sama 2 kali, habis itu telefoto 2,9 kali, dan lanjut ke digital zoom-nya sampai 5,8 kali. Plus, zoom mentoknya tuh dibikin bener-bener presisi di 17,5 kali. Sampai niat dikasih 0,5 kalinya nggak tuh? Terus Xperia One Mark 8 ini udah bisa rekam sampai 4K HDR 120fps. Jadi mau bikin footage yang sinematik ataupun slow-mo bisa banget. Dan pilihan buat mainin settingan kameranya juga lumayan banyak. Salah satunya ada fitur AI Camera Assistant. Jadi dia bisa bantu rekomendasiin color profile yang kira-kira cocok dari preview yang kita lihat. Dan enaknya, kita masih bisa otak-atik lagi brightness atau warna dari gambar sesuai selera. Jadi kayak warmnya semana, tint, contrast, dan sebagainya. Cuma lucunya, fitur ini sempat jadi bulan-bulanan netizen di IG story-nya Sony karena foto ini. Ada yang bilang, ini ngelawak ya? Gue lebih suka foto originalnya. Terus muncullah persepsi. Oh, mungkin Sony mau kasih tahu kita biar nggak usah pakai AI lagi dari hasil foto yang kayak gini. Jadi kayak dikira Sony lagi sarkas tuh. Sampai akhirnya, Doi bikin post klarifikasi sehari kemudian. Yang intinya tujuan dari fitur ini sih lebih buat bantu kita explore pilihan aja, kayak color profile atau white balance yang mungkin biasanya nggak kepikiran bakal dipakai. Dia bakal kasih 4 opsi setting foto dengan style warna yang beda-beda. Berdasarkan scene yang kita lagi foto tuh, mau dipakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi gitu guys, kesian ya Sony. Tapi jujur emang contoh yang diposting itu jadi keputihan banget. Dan yang nggak kalah seru, HP ini bisa makro pakai lensa tele maupun ultrawide. Telefoto